Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah dengan NIM V1222020, kelas A D3 Manajemen Perdagangan Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS pada matkul Supply Chain Management. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Supply Chain and Operation Management atau SCOM, yang terdiri dari aktivitas hulu, hilir, customer feedback, perencanaan, scheduling, logistik, umpan balik dari konsumen, dan yang kedua, meredesain sistem SCM pada perusahaan. Yang pertama, proses Supply Chain and Operation Management atau SCOM. Aktivitas hulu. Rantai pasokan hulu mencakup aktivitas produsen dan distributornya, yaitu produsen, pemasang, atau keduanya, dan koneksi mereka di dealer, pengecer, sekunder. Manajemen rantai pasok merupakan proses dalam mengelola berbagai macam kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan yang belum jadi, yang kemudian diubah dari barang yang belum jadi menjadi barang setengah jadi, ataupun barang yang sudah jadi, kemudian hasil dari barang tersebut akan dikirimkan ke pelanggan atau konsumen yang telah diedarkan ke pasar-pasar. Rantai pasok dari PT Indofood salah satunya adalah supplier tepung dan bumbu sebagai bahan utama pembuatan mie instan. Pada bagian ini, kepala gudang harus optimal dalam melakukan pengecekan terhadap bahan-bahan yang diperlukan dalam satu periode untuk memastikan bahwa semua bahan yang telah dikumpul dari supplier bisa memproduksi mie instan dalam waktu satu periode. Yang kedua, aktivitas hilir. Segmen rantai pasokan hilir berisi semua aktivitas yang terlibat dalam pengiriman produk ke konsumen akhir. Rantai pasokan hilir berfokus pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan layanan purna jual. Pada perusahaan Indofood juga sangat membantu pada peningkatan proses produksi, mulai dari proses penyetokan bahan baku hingga proses pembuatan sampai ke tahap distribusi ke agen maupun ke konsumen. Distributor mie instan merupakan proses pendistribusian dari pabrik agen distributor mengecer mie instan ke toko-toko kecil. Konsumen dapat membeli Indomie dari pengecer. Mengurangi biaya aliran agregat produk dari perseroan terhadap konsumen dapat mengurangi biaya distribusi. Ketika perusahaan memperoleh laba dari segi tahap distribusi produknya, maka lambat laun perusahaan akan tumbuh lebih besar. Perusahaan ini memiliki area distribusi yang lebih luas dan lebih mudah ditemukan di convenience store. Dan yang ketiga, aktivitas customer feedback. Review pelanggan. Berkat perusahaan menerapkan saluran distribusi yang maksimal, pelanggan dapat dengan mudah menemukan dan membeli produk Indofood di toko-toko terdekat. Kualitas produk Indofood juga terjaga karena perusahaan selalu memantau dan berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen dengan selalu memperhatikan seluruh proses transformasi, mulai dari input bahan hingga produk jadi, termasuk pendistribusian ke masyarakat. Yang keempat, perencanaan. Perusahaan mendistribusikan produk Indofood ke agen penjualan dengan jumlah pasokan yang sesuai, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kehilangan atau pengembalian produk yang tidak terjual akibat kelebihan pasokan di dealer. Selain itu, pasokan produk yang terlalu sedikit juga dapat meningkatkan biaya distribusi jika produk tersebut habis terjual dan pelanggan memintanya. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan peraturan, yaitu pengiriman ke toko dan agen penjualan setiap hari, mungkin 2 kali sehari tergantung kebutuhan pelanggan. Setelah pelanggan memesan produk yang mereka inginkan, Departemen Perencanaan mulai menyiapkan rencana produksi untuk menghasilkan produk yang diinginkan oleh pelanggan. Dalam prosesnya, Departemen Perencanaan juga mengetahui adanya kebutuhan terhadap material yang diperlukan dan bahan pendukung. Pemesanan dilakukan paling lambat 2 hari sebelum produk diantar ke tempat penjualan agar produk Indofood dapat dikirim dalam kondisi baru. Yang kelima, scheduling. Briefly elaborate
on what's. Dalam proses produksi, perusahaan mengutamakan kecepatan dan efisiensi produksi tanpa memperhatikan kualitas produk yang dibuat. Perusahaan melakukan operasi produksi setiap hari, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dalam hal ini, perusahaan menetapkan jam kerja karyawan untuk bekerja 32 shift per hari agar produksi tetap berjalan. On want to discuss. Yang keenam, logistik. Poin pertama, supplier tepung. Pada poin pertama ini, supplier mengirimkan stok tepung ke gudang untuk dijadikan sebagai bahan persediaan dalam proses pembuatan mie instan. Poin kedua, supplier bumbu. Pada poin kedua ini, supplier bumbu mengirimkan seluruh varian atau jenis bumbu mie instan yang telah diracik yang akan dijadikan sebagai bahan perasa untuk mie instan. Poin ketiga, warehouse atau gudang. Pada poin ketiga ini digunakan untuk menyimpan seluruh stok atau persediaan yang telah dikirimkan oleh supplier. Poin keempat, pabrik pembuatan mie instan. Pada poin keempat ini dilakukannya proses pembuatan mie dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi. Poin kelima, lab pengujian. Pada poin kelima ini dilakukan pengujian oleh Badan Penelitian Makanan untuk mengetahui hasil produk yang diciptakan apakah produk ini layak untuk dipasarkan. Poin keenam, pengemasan mie instan. Pada tahap keenam ini dilakukan proses packaging setelah melewati proses pengujian di lab pengujian. Poin ketujuh, distributor mie instan. Pada tahap ketujuh ini dilakukan proses pendistribusian dari pabrik kepada para pedagang dan agen-agen di pasaran. Poin ke-8, pengecer mie instan. Pada tahap ke-8 ini masuk ke dalam proses penerimaan produk dari distributor mie ke toko-toko kecil yang kemudian akan dijualkan ke masyarakat umum. Poin ke-9, konsumen. Pada tahap ke-9 ini para konsumen membeli mie instan dari pengecer untuk dikonsumsinya. Dan yang terakhir, umpan balik dari konsumen. Sebagian besar industri manufaktur, konsumen atau pelanggan adalah mata rantai pertama yang dapat memberikan pesanan, terutama pada perseroan yang menerapkan OEM (Original Equipment Manufacturer). Dengan adanya produk yang ditawarkan oleh perusahaan, pelanggan dapat memutuskan untuk membeli sebuah produk melalui departemen penjualan terhadap perseroan tersebut. Dalam pesanan, ada beberapa informasi penting, yaitu tanggal pengiriman produk, produk apa yang ingin dibeli oleh pelanggan, dan jumlah produk yang ingin dipesan oleh pelanggan, dan lain-lain. PT Indofood juga mampu menyesuaikan minat konsumen untuk mendapatkan tingkat yang lebih efisiensi dalam memaksimalkan hasil pendapatan. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama dari kegiatan proses produksi. Setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah konsumen atau pengguna produk tersebut. Dalam konteks ini, pengguna dan konsumen adalah para pembeli yang setia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mendapatkan pelanggan yang loyal, maka perusahaan harus memberikan pelayanan yang terbaik agar konsumen merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, mari desain sistem SCM pada perusahaan. Aktivitas hulu. Rantai pasokan hulu mengacu pada aspek yang terkait dengan rantai pasokan yang terjadi sebelum produk akhir mencapai pelanggan, seperti bahan baku, produksi, dan pengiriman. Berikut adalah beberapa aspek SCM hulu perusahaan Indofood. Perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan petani, pemasok, dan distributor untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas. Ini dapat melibatkan kontrak jangka panjang, kontrol kualitas, dan kolaborasi untuk meningkatkan kinerja rantai pasokan. Perusahaan harus mengelola produksi secara efisien dan efektif untuk memenuhi permintaan pasar yang selalu berubah. Ini melibatkan perencanaan dan pengendalian produksi, manajemen persediaan, dan pemantauan kualitas produk. Perusahaan harus secara optimal mengelola persediaan bahan baku, produk jadi, dan barang dalam proses untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Ini mungkin melibatkan teknik peramalan, pasokan manajemen risiko, dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan visibilitas. Perusahaan harus memastikan pengiriman produknya dengan cepat dan efisien pada pelanggannya. Ini melibatkan manajemen pengiriman, manajemen gudang, dan manajemen pengiriman produk yang tepat.
Perusahaan harus memperhatikan dampak lingkungan dari operasi rantai pasokannya dan berupaya meminimalkan dampak tersebut. Hal ini dapat mencakup penggunaan bahan mentah yang lebih ramah lingkungan, pengurangan limbah dan emisi karbon dioksida, serta peningkatan kinerja sosial dan lingkungan di seluruh rantai pasokan. Aktivitas hilir. Rantai pasokan hilir mengacu pada aspek rantai pasokan yang terjadi setelah produk akhir diterima oleh pelanggan, termasuk pengiriman, penjualan, dan layanan pelanggan. Di bawah ini adalah beberapa aspek hilir SCM dari PT Indofood. Indofood harus memastikan bahwa produk akhir sampai ke pelanggan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Ini termasuk manajemen transportasi yang efisien, pergudangan, dan pemrosesan pesanan. Indofood harus memberikan layanan purna jual yang memuaskan kepada pelanggan guna menjaga kepercayaan pelanggan dan bangun loyalitas merek. Ini mungkin termasuk menangani keluhan pelanggan, mengembalikan barang dagangan yang rusak, dan berikan dukungan teknis yang efektif. Aktivitas Customer Feedback. Customer Feedback Supply Chain Management atau SCM, umpan balik pelanggan dapat memberi perusahaan wawasan berharga tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Umpan balik SCM yang dapat dikumpulkan dari pelanggan meliputi kecepatan pengiriman produk, kualitas produk, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat. Sebagai agribisnis, Indofood juga dapat memperoleh umpan balik tentang segmen pasar yang membutuhkan perhatian lebih, preferensi konsumen terhadap produk, atau cara-cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keberlanjutan operasi. Selanjutnya, perencanaan. Perencanaan SCM yang efektif dapat membantu Indofood mengoptimalkan rantai pasokannya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan ketersediaan produk yang memadai bagi pelanggan. Indofood harus melakukan perencanaan produksi yang matang, meliputi perencanaan produksi, peramalan permintaan, dan pengelolaan persediaan bahan baku dan produk jadi. Perencanaan produksi yang tepat dapat membantu Indofood mengoptimalkan kapasitas produksi dan menghindari ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Indofood harus memastikan kecukupan pasokan bahan baku dan bahan pembantu yang dibutuhkan untuk produksi dan kualitas yang diinginkan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kerjasama dengan pemasok dan pemangku kepentingan lainnya dalam rantai pasok Indofood. Indofood harus memastikan bahwa produknya memenuhi standar kualitas yang tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan pemeriksaan mutu secara teratur dan memiliki sistem kendali mutu yang efektif. Indofood perlu merencanakan jaringan distribusinya dengan baik, termasuk memilih lokasi gudang, memilih metode pengiriman yang sesuai, dan mengelola gudang barang jadi di pusat-pusat distribusi. Dengan mengoptimalkan jaringan distribusi, Indofood dapat mempercepat waktu pengiriman dan menekan biaya operasional. Indofood harus mengadopsi teknologi dan inovasi terbaru di SCM seperti menggunakan sistem manajemen inventory otomatis, menerapkan IoT, Internet of Things, dan menggunakan algoritma manajemen rantai pasokan. Lalu selanjutnya scheduling. Perencanaan dalam manajemen rantai pasokan atau SCM adalah proses perencanaan operasi dan pengendalian pasokan bahan baku dan produksi, serta pengiriman produk jadi ke pelanggan. Indofood harus meramalkan permintaan secara akurat untuk menentukan kapasitas produksi yang dibutuhkan. Peramalan permintaan yang baik dapat membantu perusahaan memastikan ketersediaan produk jadi di pasar dan menghindari penumpukan inventaris yang tidak diinginkan. Indofood harus menentukan jadwal produksi yang optimal dengan perhatikan lead time, kapasitas produksi, dan jadwal pengiriman produk. Perencanaan produksi yang tepat dapat membantu perusahaan memaksimalkan penggunaan kapasitas produksi dan menghindari biaya yang tidak perlu. Indofood harus menentukan jalur suplai material yang tepat untuk memastikan material selalu tersedia sesuai kebutuhan produksi. Perencanaan pasokan bahan yang tepat dapat membantu perusahaan menghindari kekurangan bahan dan memastikan kualitas produk akhir yang konsisten. Indofood harus menentukan jadwal optimal pengiriman produk jadi dengan mempertimbangkan jarak, moda transportasi, dan kebutuhan pelanggan. Perencanaan yang tepat untuk pengiriman produk jadi dapat membantu perusahaan memastikan pengiriman tepat waktu dan menghindari biaya pengiriman yang tinggi.
Indofood harus mempertimbangkan risiko dan merencanakan SCM seperti gangguan produksi atau keterlambatan pasokan bahan baku. Jika terjadi risiko tersebut, perusahaan harus memiliki rencana cadangan dan dapat menyesuaikan jadwal produksi atau distribusi dengan cepat. Lalu selanjutnya logistik. Logistik supply chain management adalah bagian yang sangat penting dari operasi Indofood karena memastikan produk sampai ke pelanggan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Indofood harus mengelola persediaan bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi dengan baik. Manajemen inventaris yang efektif membantu bisnis menghindari kelebihan inventaris yang menghambat arus kas dan mengoptimalkan biaya inventaris. Indofood perlu menemukan alat transportasi yang paling efisien dan efektif untuk mendapatkan harganya dari pemasok ke pabrik antara pabrik ke pelanggannya. Pengiriman barang yang tepat membantu perusahaan menghemat biaya pengiriman dan memastikan pengiriman tepat waktu. Indofood memerlukan fasilitas penyimpanan yang baik untuk menyimpan bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi. Fasilitas penyimpanan yang tepat membantu bisnis mengoptimalkan ruang penyimpanan dan memastikan keamanan produk. Indofood harus mengelola pesanan pelanggan dengan baik. Manajemen pesanan yang efektif membantu bisnis mengoptimalkan pengiriman dan memastikan kepuasan pelanggan. Indofood perlu memantau aliran barang dan informasi dalam rantai pasokan untuk memastikan ketersediaan barang jadi, memperkirakan waktu pengiriman, dan mengidentifikasi potensi masalah. Pelacakan dan pemantauan yang tepat membantu organisasi mengoptimalkan efisiensi dan mengurangi risiko. Lalu selanjutnya, beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki ulasan pelanggan yang buruk. Bisnis harus mendengarkan dengan cermat kekhawatiran pelanggan, baik melalui formulir umpan balik, media sosial, atau layanan pelanggan. Hal ini dapat membantu Indofood memahami masalah yang dihadapi pelanggan dan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Bisnis perlu bereaksi cepat terhadap masalah yang diangkat oleh pelanggan. Pelanggan cenderung merasa dihargai ketika kekhawatiran mereka ditangani dengan cepat dan tepat waktu. Selain memahami permasalahan pelanggan, Indofood harus memberikan solusi yang tepat dan tepat waktu. Solusi yang diberikan harus dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Perusahaan harus berkomunikasi dengan jelas dan terbuka tentang langkah-langkah yang mereka ambil untuk menyelesaikan masalah yang diangkat oleh pelanggan. Ini dapat membantu membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Bisnis perlu belajar dari masalah yang mereka hadapi dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah masalah tersebut terulang kembali di masa mendatang. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga reputasi perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.